Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Widya Indah. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang refleksi pada penganggaran. Sebelum saya menjelaskan refleksi pada penganggaran, saya akan perkenalkan diri saya. Nama saya Widya Indah Makfiro dari kelas manajemen B pagi. Di sini saya menjelaskan yang nomor 1 yaitu anggaran penjualan. Anggaran penjualan menyajikan informasi tentang perkiraan jumlah barang jadi yang akan dijual oleh perusahaan dan harga jual yang diharapkan diperoleh untuk periode anggaran yang akan mendatang. Jumlah barang jadi ingin dijual akan menentukan jumlah barang jadi yang harus diproduksi. Pada akhirnya, jumlah barang jadi yang harus diproduksi akan menentukan bahan baku, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead yang harus dikeluarkan. Jadi, oleh karena itu, penting sekali untuk diperkirakan jumlah barang jadi yang akan dijual secara akurat dalam periode anggaran mendatang, dikarenakan akan mempengaruhi penyusunan anggaran-anggaran lain yang akan dalam anggaran induk. Dan di sini saya sedikit memberitahu format anggaran penjualan. Refleksi penganggaran yang akan saya jelaskan meliputi yang pertama anggaran penjualan, yang kedua anggaran produksi, yang ketiga anggaran biaya produksi, dan yang keempat anggaran beban produksi. Dan keterangannya sendiri itu penjualan barang jadi dalam unit adalah perkiraan penjualan barang jadi atau dalam unit. Perusahaan untuk periode anggaran mendatang. Harga jual adalah harga jual yang akan dikenakan untuk setiap barang jadi yang akan dijual pada periode anggaran yang akan mendatang. Penjualan barang jadi yang berbentuk dalam rupiah diperoleh dengan mengalihkan penjualan barang jadi atau dalam unit dengan harga jual barang jadi per unit. Selanjutnya itu ada anggaran penjualan lebih dari 1 bulan. Anggaran penjualan seringkali disusun untuk periode waktu dalam 1 tahun, 6 bulan, atau 3 bulan. Sebagai contoh anggaran penjualan untuk 1 tahun yang dipecah menjadi anggaran penjualan untuk setiap kuartal atau anggaran penjualan untuk periode waktu 6 bulan dipecah menjadi anggaran penjualan setiap bulan selama 6 bulan. Yang pertama tadi saya menjelaskan tentang metode rata-rata bergerak. Di situ metode rata-rata bergerak menggunakan sejumlah data dari masa lalu yang diperoleh perkiraan hasil di masa yang akan mendatang. Metode ini akan sangat bermanfaat apabila kita dapat memastikan bahwa permintaan pasar atau pelanggan dan tumbuh secara stabil untuk beberapa periode yang akan mendatang. Rata-rata bergerak 5 periode untuk penjualan diperoleh dengan membagi total penjualan selama 5 periode dengan 5. Sebaliknya rata-rata bergerak 3 periode untuk diperoleh dengan membagi total penjualan selama 3 periode dengan 3. Untuk yang kedua yaitu metode trend moment. Metode trend moment menggunakan persamaan Y sama dengan A plus B X. Untuk mencari nilai A dan B digunakan persamaan yang di bawah ini. Untuk yang ketiga yaitu metode perkiraan asosiatif regresi dan analisis korelasi, di mana menggunakan analisis regresi sederhana untuk membuat perkiraan. Berikut ini adalah persamaan regresi sederhana yang dapat digunakan untuk memprediksi nilai variabel dependen berdasarkan perubahan yang menjadi pada nilai variabel independen, yaitu Y sama dengan A plus BX. Nanti saya jelaskan di sini ya keterangannya. Yang keempat yaitu metode analisis industri. Perusahaan-perusahaan yang memiliki bidang usaha sejenis dapat dikelompokkan ke dalam satu industri. Misalnya nih,
Toyota Motor Company, Honda, dan Suzuki adalah perusahaan-perusahaan yang memiliki bidang usaha pembuatan mobil sehingga dikelompokkan dalam industri otomotif. Penjualan perusahaan sering kali dipengaruhi oleh pertumbuhan penjualan industri tempat penjualan berada. Sehingga contoh, jika kondisi ekonomi memburuk, maka penjualan industri otomotif akan drastis menurun. Turunnya penjualan industri otomotif pada giliran akan membuat penjualan perusahaan yang akan di dalamnya juga menurun ya. Oleh karena itu, penjualan perusahaan dalam suatu periode juga dapat diperkirakan dengan memperkirakan penjualan industrinya. Selanjutnya yaitu pembahasan yang pertama ya, kita kembali yang nomor 2 yaitu anggaran produksi. Anggaran produksi adalah anggaran yang disusun oleh perusahaan untuk menentukan jumlah barang jadi yang harus diproduksi oleh perusahaan. Anggaran ini harus dibuat setelah anggaran penjualan disusun karena penjualan harus menentukan jumlah barang jadi yang harus diproduksi dalam rangka mendukung target penjualan yang akan dianggarkan dalam penjualan. Untuk dapat menyusun anggaran produksi dibutuhkan berbagai data dan informasi sebagai berikut, yaitu estimasi jumlah unit barang jadi yang akan dijual dalam periode mendatang. Kemudian, estimasi jumlah persediaan barang jadi pada akhir periode anggaran. Dan untuk yang terakhir, menggunakan estimasi jumlah persediaan barang jadi di awal periode produksi. Di sini nanti saya kasih tahu gambar format anggaran produksi seperti apa. Kemudian saya terangkan formatnya, informasi tentang jumlah unit yang direncanakan dijual pada periode anggaran diperoleh dari anggaran penjualan. Yang kedua, periode persediaan barang jadi diperoleh dari kebijakan pengadaan persediaan yang ada di perusahaan. Biasanya tingkat persediaan barang jadi yang ingin disimpan oleh perusahaan dihubungkan dengan penjualan barang jadi untuk bulan berikutnya. Yang ketiga, jumlah unit yang direncanakan akan dijual ditambahkan dengan unit dalam persediaan barang jadi akan menjadi total unit barang jadi yang dibutuhkan selama satu periode anggaran. Yang keempat, jumlah persediaan awal barang jadi dapat diperoleh dari persediaan barang akhir jadi tahun lalu. Persediaan akhir barang jadi suatu periode akan menjadi persediaan awal barang jadi periode berikutnya. Keterangan yang kelima yaitu jumlah unit barang jadi yang akan diproduksi dalam satu periode anggaran diperoleh dengan mengurangi jumlah barang jadi yang dibutuhkan untuk persediaan awal barang jadi. Di sini ada dua kebijakan, yaitu kebijakan tingkat produksi dan kebijakan stabilitas tingkat persediaan. Kebijakan tingkat produksi, ada dua kebijakan yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk menentukan jumlah barang yang akan diproduksi, yaitu kebijakan stabilitas tingkat produksi dan kebijakan stabilitas tingkat persediaan. Di sini ada kebijakan tingkat produksi, ada dua, yaitu kebijakan stabilitas tingkat produksi dan kebijakan stabilitas tingkat persediaan. Apa sih kebijakan stabilitas tingkat produksi itu? Dalam menyusun anggaran produksi untuk periode anggaran lebih dari satu bulan, perusahaan seringkali ingin memiliki jumlah produksi yang sama untuk setiap bulannya. Kebijakan untuk berproduksi pada tingkat produksi yang sama setiap bulannya dalam satu tahun itu disebut kebijakan stabilisasi produksi. Misalnya diasumsikan perusahaan berencana memproduksi barang jadi sebesar 2.400 selama satu tahun ke depannya. Perusahaan mengadopsi kebijakan stabilisasi produksi, maka jumlah yang harus diproduksi
setiap bulannya untuk tahun kedepannya adalah sebagai berikut. Selanjutnya yaitu kebijakan stabilisasi tingkat persediaan yang dapat diterapkan untuk perusahaan yang tidak menginginkan tingkat persediaannya berfluktuasi secara berlebihan setiap periode yang tercakup dalam anggaran. Kebijakan stabilisasi tingkat persediaan juga menjamin bahwa kenaikan atau penurunan persediaan terjadi secara bertahap dalam setiap periode. Perusahaan yang memiliki ruang penyimpanan persediaan yang terbatas atau menghadapi biaya atau gudang yang tinggi cocok untuk menerapkan kebijakan ini. Poin yang ketiga tadi adalah anggaran bahan baku. Yang dijelaskan, anggaran bahan baku merupakan anggaran yang berhubungan dan merencanakan secara sistematis serta lebih terperinci tentang penggunaannya bahan baku untuk proses produksi secara periode tertentu yang akan datang. Anggaran bahan baku terdapat dua jenis anggaran. Yang pertama, anggaran pemakaian bahan baku, yaitu menentukan jumlah nilai bahan baku yang dipergunakan untuk kegiatan produksi dalam satu periode anggaran. Yang kedua, anggaran pembelian bahan baku yang menentukan jumlah bahan baku yang akan dibeli dan harga pembeliannya dalam satu proses anggaran. Di sini untuk anggaran pemakaian bahan baku kita harus mengetahui dulu data produksinya. Ada anggaran tenaga kerja langsung, yaitu tenaga kerja langsung karyawan yang harus terlibat dalam kegiatan produksi barang dan jasa. Sedangkan tenaga kerja tidak langsung adalah karyawan yang tidak secara langsung terlibat dalam kegiatan produksi. Ada juga anggaran biaya overhead produksi, dan perusahaan manufaktur memiliki 3 komponen biaya produksi, yaitu yang pertama biaya bahan baku langsung, yang kedua biaya tenaga kerja secara langsung, dan yang ketiga yaitu biaya overhead produksi. Untuk mengidentifikasi jumlah biayanya, kita harus mengetahui jenis biaya, menghitung per itemnya, dan masukkan ke formatnya atau ke tabelnya. Jadi yang ini yang terakhir guys, yang keempat yaitu anggaran beban operasi. Lama banget kan videonya, ya udah kita lanjut aja, yaitu anggaran beban operasi. Apa sih anggaran beban operasi itu? Anggaran beban operasi yaitu beban-beban yang dikeluarkan untuk kegiatan selain kegiatan produksi. Kegiatan-kegiatan yang menjadi sumber pengeluaran. Beban operasi umumnya terbagi dalam 2 kelompok kegiatan, yaitu kegiatan penjualan dan administrasi. Secara umum, beban operasi dapat dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu beban penjualan dan beban administrasi. Macam-macamnya nanti lihat di sini ya guys ya. Dan ada juga beban operasional tetap, variabel dan semi variabel. Nanti saya tuliskan untuk penjelasannya. Jadi bukan sedikit ya, agak panjang sih. Yang meliputi pada refleksi penganggaran itu ada anggaran penjualan, anggaran produksi, anggaran biaya produksi, dan anggaran beban operasi. Di situ saya sudah menjelaskan sedikit materi-materi yang sudah saya sebutkan tadi ya guys ya. Jika ada salah kata atau ada gangguan di luar suaraku ya, mohon dimaklumi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.